Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, mari kita belajar IPA. Ingat, sains itu asik. Perhatikan dua gambar berikut ini. Yang pertama adalah seorang manusia yang sedang berdiri tegak. Yang kedua adalah seekor siput. Apakah kalian bisa melihat perbedaan dari keduanya? Ya, perbedaan yang sangat terlihat adalah manusia bisa berdiri dengan tegak, sedangkan siput tidak. Lalu, mengapa manusia bisa berdiri tegak, sedangkan siput tidak? Betul sekali, hal ini dikarenakan manusia memiliki kerangka dalam tubuhnya, sehingga bisa menegakkan. Kemudian, untuk siput, dia tidak memiliki kerangka dalam tubuhnya, melainkan kerangka luar, sehingga dia tidak bisa berdiri dengan tegak. Itulah salah satu fungsi dari rangka manusia. Lalu, apa fungsi lainnya? Mari kita pelajari bersama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan fungsi sistem gerak manusia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis tulang penyusun gerak manusia. Fungsi rangka. Selain yang telah saya sebutkan tadi, fungsi rangka yang pertama adalah sebagai alat gerak pasif. Jadi, selama ini, yang menggerakkan tubuh kita bukanlah rangka tubuh kita atau tulang tubuh kita, melainkan otot tubuh kita yang menempel pada rangka. Jadi seolah-olah rangka yang bergerak. Oleh karena itu, rangka disebut sebagai alat gerak pasif. Sedangkan alat gerak aktif adalah otot. Yang kedua, fungsi dari rangka adalah tempat melekatnya otot. Inilah yang menyebabkan tubuh kita bergerak. Yang ketiga, untuk menunjang tegaknya tubuh dan memberi bentuk tubuh. Makanya tadi bisa dilihat perbedaan antara seorang manusia yang bisa berdiri tegak dengan seekor siput. Yang keempat, mampu melindungi organ dalam tubuh yang vital. Contohnya adalah jantung yang dilindungi oleh tulang-tulang dada. Dan yang terakhir, sebagai tempat pembentukan sel-sel darah merah. Karena di dalam tulang kompak atau tulang keras terdapat sumsum yang berfungsi untuk membentuk sel darah merah. Terus, bagian rangka apa saja? Bagian rangka dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah rangka aksial atau sumbu rangka. Rangka aksial atau sumbu rangka dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tulang tengkorak yang terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang hidung, tulang mata, dan tulang dahi. Kemudian yang kedua adalah tulang dada yang terdiri dari tulang rusuk sejati, tulang rusuk pertama, tulang dada, taju pedang, dan rusuk melayang. Dan yang ketiga adalah tulang belakang yang fungsinya untuk menegakkan leher, punggung, pinggang, dan kelangkang atau ekor. Kemudian bagian rangka yang kedua adalah rangka gerak, yakni rangka gerak atas dan rangka gerak bawah. Untuk rangka gerak atas terdiri dari tulang pengumpil, tulang jari tangan, pergelangan tangan, dan tulang hasta. Juga ada tulang belikat. Kemudian untuk gerak bawah terdiri dari tulang duduk, tulang kemaluan, tulang usus, tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari kaki.
Tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang ini memanjang seperti pipa. Contohnya adalah tulang paha. Yang kedua berbentuk pendek, disebut dengan tulang pendek. Contohnya adalah ruas jari-jari tangan. Yang ketiga, tulang pipi, berbentuk gepeng dan tipis. Contohnya ada di tulang tengkorak. Yang keempat adalah tulang yang tak beraturan. Karena bentuknya yang tak beraturan, maka disebut tulang tak beraturan. Contohnya adalah tulang belakang. Kemudian, berdasarkan susunannya, tulang dibagi menjadi 2, yakni tulang rawan dan tulang kompak. Tulang rawan bersifat lentur dan elastis, serta memiliki banyak zat perekat dan sedikit zat kapur. Sedangkan tulang kompak mengandung banyak zat kapur dan fosfor, sehingga menjadikannya keras. Berikut adalah gambar proses pembentukan tulang, dimulai dari tulang rawan. Selanjutnya akan terbentuk pembuluh darah. Pembuluh darah yang muncul ini lama-kelamaan akan semakin banyak. Setelah membentuk pembuluh darah dan sumsum tulang, nantinya akan mengeras sehingga menjadi tulang kompak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe